Tomina Esa Podcast. Kali ini kita ada dengan Bapak Ibu yang sudah datang dari berbagai daerah paling jauh dari Monoinding. Dan di sini kita ditemani oleh Gray, Pangeran Gray. Dan untuk ini ada Bapak Nixon, Ibu Vice dengan Ibu Dian. Itu orang baru dapat tadi. Jadi ini edisi Torang Teh karena Torang juga berniat membantu untuk menyuarakan apa yang harus disuarakan seharusnya. Dan untuk ini melalui Gray untuk Bapak Ibu ini nanti. Yo, jadi Ibu Dian, Ibu featuring Bapak Nixon ini adalah orang tua dari korban TPPO yang ada di Myanmar. TPPO. Okay. Belum lama ini, dorang bikin video kuat, minta tolong Pak pemerintah khususnya supaya dorang anak-anak boleh mau pulang. Oh, ada dari Myanmar keluarga yang di sana. Karena dorang keluar, anak-anak tuh dalam hal ini Bapak tuh. Untuk Bapak Bete, Bapak Nixon. maksudnya ini keluarga ini terkumpul karena anak-anak yang di sana. Betul. Jadi berarti satu keluarga Kak. Ada 8 keluarga tuh. Toh, total yang ada di sana yang orang Sulawesi Utara khususnya. Iya. Nah, saat ini menurut Pak Nixon dapat berapa pukul katakan Pak Kang? Bagaimana? Di sana, Terakhir baku kabar dengan anak di sana kapan Pak? Sekitaran 2 minggu lalu. 2 minggu lalu dengan keadaan yang memprihatinkan. juga. Jadi dorang kabar bagaimana? Lewat telepon? Lewat SMS. Oh, SMS. Iya. Kalau tentang DP visual maksudnya video enggak tahu. Bukan, cuma SMS. Iya. Yang kasih kabar bagaimana DP? Boleh terangkan DP isi? Mereka sering mendapat kekerasan seperti ditampeling, di scoop, disuruh push up setiap malam 200 sampai 300 kali. Siksa. Iya. Oh, bapak dan ibu suami istri. Iya. Kalau Ibu Dian salah satu itu anak juga di sana. Yang dimana anak-anak di sana ini satu kantor tempat kerja. Iya. Oke. Pergi sama-sama lagi. Atau pergi di waktu yang berbeda nanti baku dapat di sana. Kalau Ibu Dian, Ibu P anak cowok. Cowok. Siapa DP nama Bu? Tio. Tio. Bapak Nixon P anak P nama Julio. Julio. Dorang berangkat dari kapan? Bulan Maret Tahun ini dorang berangkat. Katanya dorang disiksa dari kapan? orang barusan sekitar 1 minggu Kang di sana. So mulai bakabar waktu itu orang so dapat kurung. Disekap. So, Iya. orang waktu itu 3 hari cari-cari telepon dia apa so ndak tersambung. Mungkin batanya begini, kalau kita selaku orang yang tahu paling batanya orang dapat kurung, apakah ini boleh lari atau di keadaan di sana bagaimana nak memungkinkan untuk lari? Ya, mau lari memang. Tapi kalau nak salah so pernah lari itu kata. Sudah tapi dapat tangka. Cuma dapat tangka. Nah, mulai itu dorang sudah mulai kekerasan dang. So, kong dapat tahu dorang model apa? Kasih tahu Pak KBRI kata sto dorang mau pulang, kok dapat tahu. Negara? Tahu cuma di Myanmar. Myanmar. Tahu nggak DP kota di lokasi kota di sana? Myanmar kan besar tuh. Orang bilang orang di Miyawadi. Memang banyak kan di sana. Di sana ya. memang sindikat paling salah satu terbesar TPPO di sana. Di sana. Oh, memang sindikat. Biasanya kan cuma orang jaga dengarnya Kamboja. Yang orang bahas kemarin. Berarti orang ini admin scam online berarti Kang, scammer Kang. Iya. Dan Bapak tahu betul scammer, bayangkan. Oh, ini sebelum orang berangkat, bagaimana orang bilang ke keluarga? Kalau Julio dia cuma bilang mau kerja di Singapura. Mau kerja di luar negeri. Cuma bilang di Singapura, padahal dong saya terus ke Singapura orang bawa ke Myanmar. Di waktu dengar dari pihak keluarga baik Ibu Dian ataupun Pak Nixon dan keluarga, waktu dengar dorang mau kerja di luar, apa yang dirasakan oleh keluarga? Kami orang tua
melarang, tapi anak ini bilang ya sudah lebih besar, kong cuma di rumah-rumah lebih baik katanya cari kerja begitu, informasi begitu. Oh, ada merasa dewasa tapi juga ada merasa mau bertanggung jawab terhadap diri sendiri karena mungkin sudah besar kan. Iya itu. Karena dia kan bilang lagi cuma kok di Singapura kok Iya. cuma dekat. Iya. Yang kerja dong maksudnya yang Kerja yang jelas, Oh, yang jelas. Kerja di Jadi lagi kita sebenarnya tidak kasih lagi larang dia mau pergi karena kita bilang anak kuliah lagi semua tak berhenti. Oh, sementara sementara kuliah kuliah. Iya dia sementara kuliah kasihan. Kalau siapa? Julio dia so lulus. So lulus pendidikan SMA, SMK. SMKK, SMK. Umur berapa, Pak? Sekarang 21. 21. 21, iya. Nah, terus orang yang bilang mau pergi. Nah, yang kita tertarik ini, Grey. Dorang dapat dari mana info-info kerja di luar ini? Kalau yang ini, mungkin secara umum tong tahu tuh. Mar kalau Julio Khususnya dengan orang itu. siapa ketek Bu? Ya. Tio. Tio, dorang udah dapat informasi dari mana? Kak? Kalau Julio bilang dia dapat informasi dari agen, Agen. yang muncul-muncul di FB begitu. Nah, biasanya bagaimana itu? Begini setelah Menurut pengalaman? dia dapat informasi tetap dari media sosial berarti Iya, media kerjanya, sosial. toh. Setelah dia dapat ini informasi, dia coba buku kontak dengan tuh DP kontak person mungkin toh, Iya. DP bagian apapun itu Tertera nomor telepon atau Iya. apa Kak? Iya itu. Dari situ baru dong arahkan berarti. Iya. Berarti semua DP keberangkatan dorang Dorang tanggung duluan toh. Iya. Itu yang bikin mahal dorang pe denda sebenarnya itu begitu. Oh, jadi orang berangkat dapat tanggung itu tarikin utang begitu. Iya. Iya. Dorang tambahkan dulu biaya Iya. pesawat buka pesawat Oh, biaya Potong penginapan. sampai bikin paspor enggak? Kalau paspor Iya, bisa iya. sama. Sampai Dorang tanggung sampai Iya. paspor. sampai paspor. Jadi memang dorang Paspor cuma tahu bisa. berangkat begitu. uang makan lagi dong. Uang makan belum Semua tahu. dong kasih. Nah, yang bikin orang suka bekerja pasti gaji tinggi Iya. kan. Ini itu Pertama cuma kali mau pergi dorang bilang nompe gaji mau dapat gaji berapa kata? 11 juta. 11. besar sih. Kita pun akan tertarik kalau gaji begitu 11 juta. Tapi pekerjaannya apa? Ini yang jadi masalah. Ternyata kote tahu scam ini Bapak Ibu ini tahu yang bagaimana kan? Mungkin Grey yang lebih tahu. Iya noh. Iya. Jadi kalau kita kok sebenarnya mau fokus pak ini apa admin scammer karena tak rasa itu informasi di Google ya ada. Oh iya. Cuma kalau kita lebih fokus kalau karena ini bapak so menghubungi pak kita dong. Bagaimana cara pemerintah mau tangani ini bapak-bapak dengan ibu anak? Tunggu Grey. Sebelum itu bagaimana ada baku dapat yang Grey? Nah itu. Jadi sebelumnya bapak coba Oh yang hubungi Pak Ente. beliau ini kata ada komentar kan dapat komen di pak kita Iya. pak kita TikTok toh Iya, kan? iya. Pernah berapa Terus setelah beliau chat kita belum langsung respon. kali? Iya. Nanti setelah itu ada Ibu Kristi DP nama Kang yang menghubungi pak kita. Mm-mm. Ibu Kristi jelaskan, oh ini Grey ada satu masalah dari Myanmar dang. Tapi kita sudah lihat video, Bapak. Karena kita sempat repost kok video itu. Mm-mm. Enak. Iya, no, setelah itu orang baku tukar nomor, baku kabar, Kang. Iya. Harapannya katuk dari Bapak dan Ibu sebenarnya, Bu Ibu kita mau up itu video, Kang. Sebatas itu sebenarnya. Iya. Sebatas mau up itu video yang orang Karena yang the baking. menurut kita yang paling efektif juga sekarang kan ya lagi Ya, media tren sosial. lah. Viral baru Iya. proses begitu kan. Iya. Iya. Iya, karena memang dari kita punya pengalaman, seberapa kali kan kita viral tuh Myanmar ini. Iya. Setelah viral baru dong tak pulang, Baru ada tindak gitu. lanjut. Baru ada tindak yang lanjut dah. Kita sih berharap nyak harus viral dulu, nyak selalu harus viral. Ini kita harapan Pak pemerintah dah. Makanya kita berharap juga Bapak dan Ibu yang sudah datang kemari, itu pe lokasi dari dorong petampa jauh sekali udah datangnya ini pena. Iya. Iya. Mudahin. Tapi orang mau diinding tuh, Iya. bayangkan itu formo tolong tuh anak. Iya. Iya. Kang, jadi kita juga sebagai pangeran Grey ya kita minta tolong juga Pak pemerintah. Iya betul. Iya. Jadi- Untuk perhatikan lagi ya kasus-kasus begini kan. Saya tuh jelaskan Pak Bapak dan Ibu, kita pe pertolongan bukan pertolongan secara langsung.
Yang boleh mau pulang ibu dengan bapak pe anak dang. Iya. Tapi dengan adanya media sosial, ya kita dikenal sebagai orang yang tolong orang di sana. Tapi bukan pertolongan secara langsung, tapi secara kita kasih tahu sebenarnya proses lapor di KBRI segala macam. Iya. Mungkin ada beberapa kenalan di PP2MI, kita sering konsultasi ini bagaimana. Nah, balik lagi Pak Bapak P anak di Ibu P anak tadi tuh. Julio Itu yang orang harapkan, Pak. Jadi kita sudah jelaskan duluan kita P bantuan secara apa. Nah, di saat Bapak minta tolong, Ya. kita langsung terpikir kenapa enggak orang duduk bicara aja. Oke. Ya toh? Maka jadilah pertemuan ini. Maka terjadilah ini pertemuan. Nah, sebelum ke sini, tindakan apa semua yang Bapak Ibu Subeki? Misalkan minta tolong pas apa kek atau bagaimana? Pemerintah pernah datang Akang? Ya pergi ke Polresta Manado untuk bertemu dengan Bapak Interpol dan beliau sudah menjelaskan bahwa mereka cuma sampai follow up Follow up. Nah, Iya, follow up. istilahnya itu. Jadi mereka tidak dapat berbuat lebih banyak begitu karena informasi dari Bapak Interpol, petugas di KBRI sana cuma 2 orang polisi, jadi tidak mungkin mau ke lokasinya anak-anak itu. Katanya seperti itu. Yang Bapak seberapa kali dari yang pelapor, seberapa kali follow up, seberapa kali pergi? yang ke Polresta itu Iya. baru 1 kali. Baru Baru yang kantor- kedua baru kantor gubernur. kita ke kantor gubernur. Bapak Ibu seberapa lama berjuang for Bapak Asisten PLN? satu. So, dari 4 bulan. Iya. 4 bulan ini Sudah berjuang dan 1 Maret, Ah. April lah DP. maksudnya kalau itu kan kepolisian. Iya. Kalau dari pemerintah langsung Sudah ke kantor gubernur, kita di Aku dapat, sana bertemu dengan Asisten 1, Kadis dan Kadis TPPO, Bapak Iya, Asisten Kadis 1. yang Ibu Wanda. Kadis TPPO. Iya, begitu informasinya. Tapi setelah lagi saya hubungi ulang, katanya Pak sabar ya, tinggal tunggu informasi Cuma dari bilang, ya, KBRI. tunggu. 1 minggu saya hubungi lagi. Pak, kita tidak bisa berbuat lebih karena yang lebih berwenang katanya itu KBRI sama BP2MI. Terakhir Bapak tanya. Ini informasi dari siapa kalau yang bilang yang lebih berwenang BP2MI? Yang dari ibu yang kita ketemu itu, Ibu kantor Kaban gubernur. di kantor gubernur. Dari kantor gubernur udah bilang ini Iya. mesti Katanya, Pak, maaf ya yang lebih berwenang itu BP2MI baru sama KBRI. Nah, Begitu. kita di sini mau sedikit luruskan dulu. Sebenarnya kalau bilang BP2MI itu kan Badan Perlindungan Pekerja Migran Iya. Indonesia. Itu dorang melindungi yang resmi. Iya. Masalahnya Bapak P anak-anak dan Ibu P anak-anak ini kan sebenarnya dorang bekerja bukan secara resmi. Iya. Ya toh? Tapi memang banyak orang yang dia bantu atas dasar kemanusiaan kan tuh. Iya. Kalau ini BP2MI ini, orang boleh membantu, malah bahkan banyak orang membantu secara fasilitas kepulangan. Maksudnya biaya, dong saya pulang sampai di rumah. Tapi kalau yang turun langsung, itu bukan orang juga kerja, Iya. kecuali dia resmi. Yang Jadi mau di ujung memberatkan- dunia manapun kuliah resmi, BP2MI kerja Tapi yang dia. memberatkan karena Itu, jadi kalau Bapak di sini bertanya-tanya juga, pasti toh, kayaknya tapi anak-anak tetap pulang. Pemerintah dalam hal ini lambat, toh, penanganan. Satu katu, di satu sisi memang karena dorang ilegal. Itu yang bikin berat kok Bapak Ibu. Nah, Dan, ini tapi apapun itu namanya warga Indonesia, negara Iya. Indonesia tetap mesti tolong. Dan itu yang kita perjuangkan toh. Iya. Sama-sama dan ini dia dong. Itu no balik lagi tapi harapan tetap sama dengan Bapak P. Harapan mungkin Bapak boleh Orang waktu di kantor gubernur sempat tanya Pak Ibu. Waktu itu kan so dengar-dengar tuh selebgramo iya mau pi ambil waktu jemput. selebgram Siapa dia? itu yang Arnold apa itu? Arnold Putra. Putra apa yang putra selebgram mana? yang di asli itu Jakarta. dari Tondano. Jakarta, Indonesia. itu dia ada dapat tahang tuh. Boleh tahu? Selebgram Nah, kita oh. yang udah viral itu. Mhm. Nah, Oh kita tanya ke Pak Ibu,
dia ini so bilang opsi mau Operasi senyap. sosial apa dia bilang Mau berangkat ke sana. Nah ini saya bilang mau berangkat ke sana, form mau ambil orang-orang. Nah, dia yang belum Bukan, dia tahan. sudah Oh dia dapat tahan, ya selebgram, katanya selebgram. kok nggak tuh kita sempat tanya Pak Ibu dan kalau Ibu kalau dong mau evakuasi dan Pak ini seleb, nah mungkin kan cuma dia sendiri. Paling kan yang warga negara lain kan Ibu bilang iyo tetap so dengan semua. Ya akhirnya cuma beberapa hari dia di berita dia so diambil. Sebenarnya Myanmar ini beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu pernah ada operasi besar-besaran kasih pulang ini orang dari itu kerjasama antar negara Pak. Banyak negara kerjasama itu sama Cina, Indonesia, Thailand, Myanmar. Itu orang kerjasama formo kasih pulang. Cuma berarti ini anak baku Riki Kang. Baku Sabi dorang. Baku Sabi, baku. Bulan Maret kok. Jadi begini kalau baku Sabi itu korban-korban sepulang orang pergi. Orang pergi. Oh. Nah, ini banyak keluarga yang datang sini sebenarnya, tapi yang berkesempatan dulu cuma bapak ibu tiga ini. Nah, ada yang di sini ada berapa sama orang yang di sana? Berapa anak? Iya, 8 stok. Kalau yang orang Sulut 8. 8 baru yang ada yang Berapa laki-laki, berapa perempuan? Perempuan 2 kan. 2 perempuan. 1 orang Ada perempuan ya? 1 Iya, apa yang Bekasi, orang Bekasi. Orang Tondano. Tondano? 1 orang Oh. Orang Tondano tuh nggak tahu, karena mungkin itu informasi. Nah itulah bapak ibu. Ini informasi harusnya jadi ini dia bilang Grey. Salah satu DP kita bilang membantu sekali itu melanjutkan informasi itu. Karena tanpa perpanjangan informasi, orang nggak tahu sama ini kita baru tahu ada orang Tondano ternyata yang di sana. Dia mau kubana tuh yang kita be anak teman kan orang. Kong ya suka atuh ngopi cari doi kata. Iya, sama betul pasti di dasar ketuk cari orang tua lah kada di mana. Sang pernah orang baru 1 minggu kong dia semua rumah sakit nggak sadar. Aduh kong kita sudah anak sudah dibagi-bagi. Kita bilang bah itu dah. Kita bilang bah kuat kong banyak berdoa. Tuhan mau biar dia rasa semua stres mama kita yang baku bawa dia ini cewek ini dia takut kasihan Tuhan sayang kan masih ada 3 hari kasihan dia nggak sadar tuh cewek dia tuh kena sok dan tuh kerja tuh begitu kalau kayak sok pusing kok sebab di rumah sakit kan tuh nomor sudah pernah kegedang mak sudah dia lebih bilang kemarin mak sudah itu tunggu berapa hari orang kok dapat kurung lagi. Kalau mama tahu sekolah tuh cewek lagi 1 dia bilang mama dapat tuh 1 lagi yang sudah pakai kaki kata bangka. Dapat siksa. Tahu dia dapat penyakit itu kong dia dah sakit orang yang boleh mesti istirahat kata nak kasih. Bekerja dia kong don japak kata di meja kong kasih yang mudah mulai keluar darah di hidung. Itu notio aja sedang saya bilang kemarin. Maksudnya manusiawi komang ini apa ini di itu ini perusahaan. Yang perusahaan ini. Kita bilang bakuat kong semangat banyak berdoa. Kita cuma aja itu ya kalau mama kesian apa tuh mau saya bantu cuma kekuatan doa. Ya, Nanti tapi Tio sendiri pernah dapat pukul Bu? Dorang semua ada dapat. Semua dia dapat. Dorang semua. Tapi Tio ini merasa bertanggung jawab terhadap Iya, cewek ini tuh kan yang bawa. Dorang kita mau bikin bagaimana ini? Berarti Grey ini kan dorang buku panggil, dorang pun nggak tahu pekerjaan di sana kan bagaimana sebenarnya. Nah yang kira-kira yang mengakibatkan dorang, siapa dorang jadi pada Pak Ajar begini Grey? Target biasanya begini Target, kalau ini kok pekerjaan sebalik itu tadi dak. Tuh pekerjaan scam ini kan penipuan online. Nah, orang ditarget untuk dapat omset, berarti orang. Nah, di saat orangnya nak mencapai itu target, ya dapat panis, no. Nah, gitu. Jadi dapat pukul, tapi itu yang bikin cuma salah. Karena target itu ya. Sebenarnya ngomong dorang ada bikin pelanggaran apa ya itu no. Makanya itu yang kita gali Pak Bapak Ibu. Siapa tahu dorang mungkin ada mencuri uang atau apa. Karena ada beberapa kasus juga yang begitu kata. Kalau dorang informasi yang pernah capai. ada Oke, di Pak, rumah, sorry. Terakhir kabar kapan dorang? 2 minggu lalu. 2 minggu. Abis itu sudah hilang sama sekali. Hilang belum ada kabar. Semua begitu kan di 88 keluarga itu. Iya. Untuk handphone ini dorang memang sengaja ambil kasih. So pernah dapat ambil kong dah kasih tori suruh bilang cari orang, cari dan Tukar kepala dan istilahnya. Oh, maksudnya
mau saya pulang pada orang dari sana, mar mesti mau ganti akan orang mau pergi. lima orang. Lima ganti berapa? Berapa pulang? Orang ganti 5. Satu pulang orang ganti 5 pergi. Iya. Nah itu. Satu orang kan target mesti 5 orang. Bapak. Ada orang suami mau. Cuma anak-anak sutaku. Makanya ini karena dorang suni mau barekrut itu Itu dua kekerasan minggu siksa. lalu dorang mulai bikin kekerasan lagi. Sekarang- KP kono siksa. Siksa ini terang teman-teman yang di sana. Keluarga pernah nggak dorang bilang kasih ini supaya itu anak-anak nggak siksa? Misalkan Oh. bayar atau enggak? Enggak. Belum. Maksudnya? Sedang dia dorang minta apa kek begitu dari keluarga. Tebusan. Tebusan. Dorang Pernah minta? disiksa, habis itu disuruh kerja lagi. Mar, maksudnya nang orang pernah nggak ada mau bilang, bos mau pulang kita. Ah, Bagaimana kita kalau mau pulang? Tapi enggak dapat kasih. Nah, Walaupun mau bilang mau bayar. Enggak. Jadi ini intinya memang lu nggak mau kasih pulang kayaknya. Enggak sih pulang. Karena dorang di pedorang situ kan cuma sedikit, cuma dorang 10. Oh, Kalau yang di lantai atas padorang kata yang 58. lebih. dompet bos orang mana? Ya, Dompet bos orang mana? orang Cina. Dompet tim leader, orang ada tim leader tuh. Iya. Pernah dong bilang nggak orang Indonesia tuh? Enggak ada orang Indonesia. Nggak ada orang Indonesia? Orang sana semua. Itu informasi yang tembus. Yang, Iya, yang itu informasi. bapak So, dengar yang ya? DPR kita kan itu orang yang tahu. Itu lagi dah. Kita yakin sih itu ada orang Indonesia di situ. Ada yang satu Ayo, orang itu satu Padang, Orang tapi Padang. dia enggak pernah Cuma dia dia- enggak dia yang nggak bak pernah pukul dang cuma Dia nggak dia pernah dapat pukul. enggak pernah dapat. Dia bilang, itu tapi maksud tadi. Iya, Itu leadernya itu orang Padang itu dia. Padang. Tahu dia nama? Dia no yang Orang tahu kok sih. biasanya Dia rata-rata yang nama bilang- samaran kok di sana Pena. nama samaran. Oh. Orang iya, kalau iya. bekerja begitu rata-rata ya pakai nama samaran. Iya. Oke, oke. dia no yang bilang dorang Katanya dia Yando. bilang takut dan karena dia Itu jalan. nama Yando. Yando. Dia jalan lapor-lapor. Tapi nama samaran. Iya. Ini dorang berangkat, terus dorang sesempat berkirim doi ke keluarga. Iya, dorang dia terima itu gaji. Ada. Berapa dompet gaji? Dari 11 juta itu ternyata yang dong terima Enggak, berapa banyak? Ricky begitu. Nah, Berapa? Dari bilang Ada abang cuma dia 2,5, 2,5 juta ada setengah? 3. pernah 3. 3 juta. Sampai Ada sekarang, empat. masih kirim. Masih ada tuh Ada bulan bagian lalu masih tiga, ada tiga, cuma tiga. Berarti DP permasalahan 2,5. cuma yang jadi berat dari keluarga tuh dorangnya dapat pukul di sana. Iya, kasih Iya. siksa. Dan ya satu bapak-bapak ini kan juga ibu Senin tahu kan dompet kerja itu Iya, apa. orang kan nggak jadi Iya ya. betul. Jadi makanya setelah tahu lebih suka mau saya pulang. Masih pulang. Dan itu kan tuh bapak dan bapak Nah, Ibu iya, bapak jadi kita. DP tujuan yang bapak ibu ini suka anaknya pulang begitu. Iya, kan. iya. Maksudnya di sini Jo, karena ikatan batin itu kan Rin. Iya. Iya no. Dia memang kan Jadi- orang bilang orang susiksa. Kita nggak tahu Sudah mampu. seberapa besar peluang untuk pulang, kita nggak tahu. Mungkin Ray boleh sharing, mungkin ada peluang nggak mau pulang dengan cara bagaimana supaya nomor itu yang mungkin yang bapak ibu mesti dengarkan. Oh tapi anak mau pulang bagaimana? Gitu kan yang jadi bahas pasti. Tong suka mau pulang, mana dia mau pulang cara bagaimana? Mungkin masih bingung. Kalau Gray punya pengalaman karena dia sudah cerita apa orang tentang juga dia kan adalah korban. Kalau kita mau bilang turut merasakan kita karena kita nggak merasakan apa yang bapak ibu rasakan. Kalau Gray dia merasakan itu. Iya no. Kalau DP seberapa besar DP peluang? Ada peluang menurut kita tetap. Kita optimis tetap udah boleh mau pulang bu. Amin tuh. Iya. Orang sama kan, tapi usaha ini, orang usaha sama-sama tuh kak tuh. Kita percaya dong boleh mau pulang. Memang butuh kesabaran, dan mesti lebih follow up terus tuh pemerintah dalam hal ini. Namanya tuh orang minta tolong balik lagi Ada kita effort kan. mesti kasih effort lebih hidang. Iya. Kita harap ini Turape Podcast, walaupun di sini hanya beberapa orang, mar mau sampai Pak Presiden Iya. mata. Iya. Itu kita berharapan. Karena memang orang sama-sama tahu toh, kalau ndak sampai di atas sekali, rasa-rasanya susah. Waktu beberapa waktu lalu yang kita kasih viral itu seperti itu pun. Setelah kita dapat informasi A1 so sampai di atas DP berita, ya itu loh, setelah beberapa waktu baru ini korban-korban dievakuasi. Begitu. Jadi kalau mau tanya peluang, kita tetap yakin kita tidak bisa mau kasih DP persentase. Ada. Tapi ada DP peluang mau pulang. Iya. Ya kita sekarang cuma mau tanya mungkin Pak Bapak harapan pemerintah ini bagaimana?
Bagaimana? Bapak harapan Pak pemerintah Dang, setelah orang kita Harapan dari pemerintah, kami sebagai warga negara Indonesia, kami sangat membutuhkan pertolongan Pak, karena kami tidak tahu itu anak bekerja di scammer, karena kami itu petani Pak, tidak tahu bahasa Inggris. Jadi pegang HP juga belum lama, kadang masih suruh-suruh tunjuk, jadi masih awam di medsos begitu. Jadi informasi-informasi itu kita tidak tahu. Jadi ini anak itu terjebak di perdagangan orang itu seperti itu, dan kita harapkan dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Luar Negeri dan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami Pak sangat mengharapkan bantuan kami Pak, masyarakat yang tidak punya apa-apa. Kami hanya mengharapkan, kami sangat rindu untuk bertemu dengan keluarga atau dengan anak-anak kami. Itu saja Pak, kami sebagai orang tua. Dari Ibu, kalau seandainya ini presiden mulia, apa tuh Ibu mau bilang Pak orang Bapak Presiden? Ya mohon Bapak Presiden, karena anak-anak kasihan kalau boleh segera dievakuasi. Dalam semua tekanan sangat ya, so siksa kata anak-anak pernah bilang mama, so siksa so nak mampu, nanti dah so mati kau turun pulang tak ambil, pernah bilang begitu. Kalau mama kasih ini saya berusaha, cuma ya Tuhan cuma terbatas, kasih cuma kekuatan doa, dan banyak berdoa, minta terus ke Tuhan, pasti Tuhan nak usah biar. Ya dengan harapan yang sama tentunya orang juga rekan orang teman-teman ini yang adalah anak-anak dari Bapak Ibu boleh balik, tapi juga jadi pelajaran for orang bersama untuk kejadian-kejadian ini. Sama yang Bapak bilang tadi, oh ternyata itu orang mesti diteliti lagi untuk mengolah informasi, apalagi kerjaan pun kalau di luar negeri orang lebih hati-hati karena so banyak contoh. Dan untuk pihak-pihak yang harusnya mengirimkan bantuan, yang harusnya bantu, tolonglah untuk masyarakat ini, untuk orang-orang yang punya keluarga di luar negeri, tentunya mungkin juga sebenarnya tulang punggung keluarga yang tujuan mau kerja di sana, namun tanpa disadari di realita tidak begitu. Lewat kejadian ini mungkin orang belajar bersama, jadi juga pembelajaran. Ini juga Bapak Ibu bisa jadi juga berkat for banyak orang lewat pembelajaran ini. Makasih Bapak Ibu yang sudah speak up, berani untuk mengatakan ini semua. Ini pembelajaran juga for orang-orang yang sementara bekerja di Myanmar, kong panggil terutama di Manado khususnya. Iya. Bisa lihat Atau DP dampak bagaimana? Di stop jangan nih. Untuk teman-teman ini juga pentingnya juga keluarga, mungkin di waktu orang mau pergi, orang tua kasih ingat, jangan ke sana. Tapi orang dengan ego yang tinggi, orang pergi, akhirnya orang tahu bersama ternyata orang tahu keluarga itu sayang sekali atau peduli dengan orang yang ada di sini. Dari pun sampai kita nak sebenarnya tadi nggak expect ataupun di suasana ibu ini bisa sampai dan langsung mungkin berkaca-kaca tanpa belum mulai. Kita pun mau tanya keadaan, nggak perlu ditanya lagi. Kita tahu lebih keadaan segitunya. Gitu. Ya, harapan masih ada Ibu mau bicara mungkin Bu. Untuk kalau kali ini untuk anak-anak yang di sana, orang pun punya harapan video ini pun boleh sampai ke anak-anak di sana. Kalau ada kesempatan formulir cerita atau mengatakan sesuatu, Bapak Ibu anak-anak yang di sana apa yang harus dikatakan? Yang mau bilang. Untuk anak-anak di sana yang saat ini terjebak di tempat pekerjaan, pesan di Myanmar, pesan kami orang tua untuk lebih menyadari, sadar diri, banyak berdoa. Apa yang kalian buat itu ke depan
masa depan itu masih panjang, jadi harus lebih jeli untuk melihat pekerjaan mana yang lebih baik, dan yang terutama bukan cuma gajinya saja yang dipikirkan, tapi keselamatan nyawa itu. Biar gaji kecil tapi kalau nyawa aman, itu yang kami orang tua sangat mengharapkan. Jadi untuk anak-anak yang masih pikiran-pikiran muda-muda itu, yang masih suka-suka ambil keputusan sendiri, mulai sekarang pikir baik-baik. Itu jumlah uang yang orang mau terima itu nomor 2, tapi yang dipikirkan itu adalah keselamatan diri sendiri. Itu saja. Luar biasa. Kalau ibu mau tambahkan, mungkin dari ibu anak apalagi yang sebelum Rasa sih sebenarnya dengan yang nak perlu diungkapkan kan. Iya betul. Dorang pun mulai di video sudah menjelaskan banyak hal dengan apa dompe orang tua perjuangan. Makasih Gri yang berbagi sebelum ini podcast. Kita beberapa Gri 1 hari atau 2 hari lalu. Gri pun sharing tentang kejadian ini, dan untungnya Gri boleh juga undang Bapak Ibu untuk ada di sini. Terima kasih yang sudah datang. Ada harapan dari kami juga yang bukan sapa-sapa, keluarga pun bukan, tapi orang tim TMP ada harapan yang sama untuk teman-teman yang di luar sana boleh pulang kembali. Dan harapan orang hidup lebih bagus lagi, karena juga orang Minahasa itu, orang Sulut itu selalu top dengan kekeluargaan. Grey pun pasti bantu Bapak Ibu karena kekeluargaan. Iya, suara panggil begitu kalau siapa lagi dong? Iya betul. Kalau nak orang pilih sendiri itu memulai. Makasih Grey, makasih Pak Nixon, Iya. Ibu Vincent, dengan Ibu Dian, Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah datang di tempat ini, TMP ini. Orang punya harapan yang sama, tentunya juga pemerintah. Betul. Perhatikan ini. Sekali lagi sih kita meminta tolong untuk pemerintah dalam hal ini. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, tolong akan orang Kawanua. Betul. Sampai sini dulu Tommy Esa Podcast. Makasih banyak. Terima kasih, sama-sama.